tiba-tiba tuh ada WA masuk. Awalnya mengakunya memang dari pihak Dirjen Pajak. Dia punya data saya semua dari nomor NPWP, nomor KTP saya, alamat rumah saya. Dia minta saya share screen dulu. Jadi dia juga menginstruksikan ibu untuk menginstall aplikasi tersebut? Iya, di situ baru saya sadar ternyata saya kena scam. Ketika saya mau melakukan pembayaran, saya lihat saldo saya udah nggak ada. Pas saya lihat dari mutasi, itu adalah pencairan pinjaman online. Totalnya itu kurang lebih 53 juta. Saya lagi ngetik, si scammer itu ketik juga. Jadi ada yang tinggal saya paste tulisannya, saya sudah jadi miskin kak. Kayak seolah mengenyek saya gitu. Ngeledek ya? Ngeledek gitu. Sahabat Solusi, tamu yang datang hari ini akan ngobrol dengan kita. Saya yakin ya, kisahnya, kesaksiannya bukan hanya memberkati tapi juga bisa mengedukasi kita semua untuk menghindarkan kita dari penipuan dan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama di dunia maya. Jadi langsung aja kita ngobrol dengan Ibu Helen Ristania. Halo Ibu Helen, welcome to Solusi. Thank you sudah sekali lagi datang ke tempat ini. Ibu akan bercerita bagaimana Ibu pernah mengalami satu kisah yang berat banget, Ibu jadi korban penipuan. Betul. Awalnya gimana? Apakah ini kan Ibu cerita ya bahwa Ibu ditelepon dari orang yang mengaku bahwa diri adalah orang pajak? Iya, betul. Awalnya apakah Ibu pernah memberikan nomor ke orang-orang tertentu atau memberikan informasi ke orang-orang tertentu sehingga pada akhirnya orang ini ada yang bisa menghubungi Ibu mengaku sebagai orang pajak? Oke, enggak sih. Saya enggak merasa memberikan nomor ke orang lain, tapi tiba-tiba tuh ada WA masuk. Awalnya mengakunya memang dari pihak Dirjen Pajak. Oke. Jadi kalau di pajak itu kan memang sedang ada pemadanan NIK atau KTP dengan dengan NPWP di Cortex gitu. Jadi dia mau konfirmasi itu bahwa saya perlu melakukan pemadanan tersebut gitu. Nah, ketika itu yang saya ingat, saya sudah pernah melakukan pemadanan menggunakan DJP online gitu. Lalu saya bilang, saya sudah melakukan pemadanan, saya bilang seperti itu. Lalu dia kasih data saya, dia punya data saya semua dari nomor NPWP, nomor KTP saya, alamat rumah saya. Ya, saya berpikir mungkin benar kali ya. Tapi pas ketika saya jawab sudah pemadanan, dia bilang coba ibu buka Cortex gitu. Nah, pas saya buka Cortex itu nggak bisa. Udah coba pakai password DJP ternyata berbeda, jadi kayak sudah terblokir gitu. Yang harus di forgot password atau di reset gitu. Saya kasih screenshot itu ke dia. Lalu dia bilang nanti ada yang akan menghubungi dari timnya dia gitu, dan itu langsung telepon. Oke, jadi setelah ibu memberitahu bahwa nggak bisa masuk ke Cortex, beliau berkata nanti ada yang bantu. Iya. Oke, nah yang membuat ibu pada akhirnya dari ragu-ragu jadi sedikit ada rasa percaya itu Bu? Apakah data-data yang dia punya itu? Iya, karena dia punya data saya lengkap. Jadi saya berpikir mungkin benar ya gitu. Dan ketika dia menelpon, ya saya iya aja sih dengan apa yang dia bilang. Jadi ketika Cortex itu tidak bisa, dia bilang kita coba menggunakan aplikasi namanya M-Pajak untuk bisa login ke Cortex itu gitu. Nah, waktu dia bilang seperti itu, ya udah dia minta saya share screen dulu. Gitu kan. Video call dari WhatsApp berarti ya? Iya, karena dia teleponnya langsung dari WhatsApp. Lalu baru saya pilih yang share screen setelah video call. Oke. Jadi tujuan dia untuk share screen adalah untuk mengumpulkan data lebih lagi tentang ibu, seperti itu ya? Dari omongannya dia itu untuk memandu saya ke M-Pajak tersebut. Jadi dia juga menginstruksikan ibu untuk menginstall aplikasi tersebut? Iya. Itu. Yang sebenarnya adalah aplikasi palsu. Betul, karena itu di luar dari Play Store. Jadi dia mengarahkan untuk bukanya dari Chrome, bukan Play Store. Oh, jadi seperti ada aplikasi di luar Play Store. Iya. Sampai ujungnya ibu
menginstall aplikasi tersebut. Iya. Dan ternyata itu aplikasi untuk mengendalikan atau Iya, istilahnya mirroring katanya. mirroring handphonenya ibu ya. Iya. Saya diarahkan untuk mengetik sendiri linknya. Oke, dia bacakan itu ya. Huruf per huruf, kata per kata. Sambil share screen, jadi dia bisa lihat saya emang bener masukin itu mungkin ya. Jadi mungkin dia mau memantau saya juga dari share screen tersebut. Lalu setelah aplikasi tersebut terinstall, ibu buka. Iya. Dan ternyata Sebelum itu terinstall, dia mengarahkan saya seperti mematikan keamanan menginstal di luar aplikasi, sorry, di luar Play Store. Oke. Biasanya kan ada seperti itu kan, nggak mau keinstal kalau settingan keamanannya tuh masih on gitu. Iya. Jadi dia mengarahkan saya untuk mematikan itu. Oke. Gitu. Setelah dimatikan, diinstal, lalu ibu diarahkan untuk membuka aplikasi tersebut. Iya, betul. Tampilannya seperti apa ibu? Jadi ini kan kita sekalian memberikan edukasi buat Iya. sahabat solusi yang belum mengerti ya gitu. Iya. Tampilannya itu aplikasinya judulnya M-Pajak. Sebenarnya di Play Store pun ada. Jadi mungkin tampilan awalnya sama, saya belum tahu sih kalau yang resmi. Aslinya kayak gimana? Iya. Tapi di tampilan awalnya itu ada logonya pajak, terus ada username sama password gitu. Jadi kayak ada sign up, ada login gitu kan. Nah, jadi di situ saya suruh buat baru. Saya masukkan nomor yang terdaftar. Lalu dia bilang untuk password ibu terserah, boleh samain dengan yang biasanya ibu atau ibu mau bikin baru. Dia bilangnya seperti itu. Itu mancing juga kayaknya ya. Iya. Supaya dia tahu password apa yang biasa ibu pakai. Dan hari itu ibu memasukkan password yang Yang sama. biasanya. Iya. Baik, disitulah pada akhirnya umpannya termakan ya ibu ya. Iya. Setelah ibu masuk, apa yang terjadi ibu? Oke, ketika masuk munculnya itu layarnya blank aja putih. Lalu ada lingkaran untuk memberitahu progres berapa persen. Dan ada tulisan sedang melakukan verifikasi. Oke. Kira-kira berapa lama itu waktu untuk mungkin itu proses mirroringnya ya? Iya. Kira-kira berapa lama itu ibu? Kalau saya telepon itu, kalau tidak salah itu mungkin sekitar 45 menit. Lumayan lama. Selama percakapan dia juga ada, ibu maaf itu ada verifikasi wajah. Setelah wajah ada juga fingerprint. Kena semua ibu ya? Ya, itu saja yang ada di headphone saya selama panggilan tersebut terjadi. Dan ujungnya dia bilang oke, sudah selesai seperti itu. Iya. Dia tutup teleponnya. Iya. Di titik apa akhirnya ibu sadar ada yang tidak beres? Hari itu juga atau hari-hari setelahnya? Itu juga. Jadi saya selesai telepon itu sore ya, mungkin sekitar 4:30 atau jam 5 sore. Dan kebetulan saya memang sedang janjian sama teman saya pada saat itu. Jadi setelah saya telepon, ya karena saya udah janjian udah terlambat, ya udah saya fokus dalam perjalanan ke tempat ketemuan ini gitu. Udah ketemu, ngobrol-ngobrol, kita ketemu kayak di restoran, mau bayar, itu kebetulan memang saya yang mau bayarin duluan. Di situ saya baru sadar ketika saya mau melakukan pembayaran. Jadi ketika saya buka aplikasi digital untuk Bank Jago, saya menggunakan Bank Jago saat itu, saya lihat saldo saya udah nggak ada. Tinggal 9.000 perak apa kalau nggak salah. Dan muncul ada aktivitas transfer 10 juta, 9 juta, 10 juta, itu saya langsung kaget sih. Di situ baru saya sadar ternyata saya kena scam. Dan di titik itu ibu sadar bahwa ini sebuah skema penipuan yang cukup masif. Iya. Oke. Nah, sahabat solusi, kita perlu berhati-hati ya di dalam segala hal, terutama banyak sekali kejadian kejahatan, penipuan dunia maya. Kita perlu membentengi diri, kita perlu punya orang-orang yang mungkin selalu mengingatkan kita. Kita tidak bisa menjalaninya sendiri. Namun jika hari ini kamu sudah terlanjur mengalaminya dan kamu bingung kemana harus bercerita, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani setiap perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya.
Ya Ibu, lalu setelah Ibu pertama kali ya menyadari bahwa ini sebuah skema penipuan, bahwa uang Ibu yang dalam rekening tersebut tinggal Rp9.000, apa respon Ibu pertama kali? Pertama kali nangis, shock, kaget. Saya langsung lari ke teman saya bilang, saya kena scam nih. Teman saya juga kaget, kenapa? Nggak tahu, saldo hilang semua, saya bilang gitu. Lalu ya dia tenang dulu, duduk dulu, dia bilang gitu kan. Terus saya buka, saya lihat, saya mau tahu gitu, ini kok bisa ada 10 juta dari mana? Sedangkan pada saat itu saldo di bank saya itu memang nggak sampai 10 juta, sekitar 5.600.000 di bank tersebut. Iya, saya memang ada simpan uang di situ, ada 5.600.000, kok ada lebih gitu. Saya bingung kan. Pas saya lihat dari mutasi itu adalah pencairan pinjaman online, ada 2. Yang satu adalah, yang kedua adalah pinjam. Jadi pencairannya masuk ke bank itu semua, lalu langsung dia pindahkan sama si scammer tersebut. Oke. Kira-kira totalnya berapa Ibu? Totalnya itu kurang lebih 53 juta. Jadi skemanya lebih besar dari itu ya, mereka pakai data Ibu untuk meminjam uang dari pinjaman online. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, hari itu cicilan yang harus dibayar berapa Bu? Oke, kalau yang gue pinjam, si scammer ini buatnya hanya 2 bulan. Jadi dia bikin 2 bulan, yang 1 bulannya adalah 11 juta. Udah bersama bunga. Gitu. Jadi kalau 2 bulan ya lebih, bahkan saya sudah telat pada saat itu kan, jadi ditambah lagi denda. Itu yang gue pinjam. Kalau pinjam, dia buatnya 12 bulan. 12 bulan, dan dia mengaktifkan asuransi juga, saya nggak paham kenapa. Asuransi dari si pinjaman tersebut. Nah, 27 juta yang diambil. 27 juta pokoknya, saya sudah hitung totalnya, kembalinya tuh 38. Kan tentu kita ada tindakan pertama yang dilakukan. Ya. Ibu kepikiran gak hari itu harus ngapain? Pertama yang saya lakukan adalah coba melapor. Yang saya sadar pertama adalah yang Shopee. Jadi saya melapor ke CS-nya, dan ternyata aplikasi M-Pajak itu kan masih on terus. Jadi dia masih memantau handphone saya. Dia tahu saya melapor ke... Ya, ketika saya chat ke CS-nya, saya bilang, Kak, tolong, saya kena scam, saya harus gimana? Terus dia bilang, ya kita coba laporkan, kita bikin laporan bahwa ibu kena scam, tapi dia juga mengarahkan ibu coba masuk ke IASC OJK. Dia memang kasih tahu, biasanya kalau yang terkena scam melapor ke sana gitu. Nah, ketika saya masih sambil chat dengan CS tersebut, kalau di Android kan di keyboardnya misalnya ada copy paste, itu kan kayak muncul langsung di atasnya. Saya lagi ngetik, si scammer itu ketik juga, jadi ada yang tinggal saya paste tulisannya, saya sudah jadi miskin Kak, kayak seolah mengenyek saya gitu. Ngeledek ya? Ngeledek, betul. Oke. Gitu. Terus saya buka ke IASC, saya coba laporin, dia kayak keluarin terus. Saya mau cari aplikasi M-Pajak untuk di uninstall, dia langsung keluarin. Jadi dia masih bisa mengkontrol handphone saya saat itu. Sungguh mengerikan ya. Maksudnya kita pun mau bertindak, dia bisa menahan kita supaya tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Saya bingung ini gimana untuk menonaktif kayak menguninstallnya. Akhirnya saya sama anak saya berpikir, ya udah coba kita matiin handphonenya aja dulu. Gitu. Ya udah, saya saat itu matiin handphonenya. Jadi kalau dimatiin mungkin kan dia tidak bisa dong mengakses. Mengontrol. Gitu. Tapi ternyata jadi waktu selama matiin, saya kepikiran juga mau lapor ke kepolisian ya. Dekat rumah saya kan ada polsek terdekat, tapi saat itu yang lagi ada rusuh di awal September kan, yang ada kantor polisi, mobilnya, ada mobil yang
dibakar depan kantor polisi. Jadi ternyata tutup. Saya mencari tahu lah, udah sampai di rumah lah. Saya pengen tahu ini gimana caranya uninstall aplikasi tersebut. Coba-coba nanya, nge-googling, ternyata jangan terkoneksi data. Oke. Jadi aktifkan mode pesawat atau matikan semua wifi dan paket data. Saya coba lakukan, begitu tersambung saya langsung nyalain mode pesawat. Ternyata di situ bisa saya menguninstall aplikasi M-Pajak tersebut. Itu. Dan setelah di uninstall, dari mereka juga tidak bisa mengontrol lagi di situ ya? Nggak bisa. Dan tentu itu kan ada hutang ya yang harusnya ibu tidak tanggung. Iya. Ibu harus tanggung gitu ya. Iya. Tapi penagihannya datang nggak Ibu? Penagihan itu kebetulan sih nggak sampai ke rumah ya. Puji Tuhannya ya tidak sampai ke rumah. Tapi terornya baru melalui WA, telepon, SMS, bahkan dia kan mengambil kontak darurat. Kontak daruratnya itu anak saya yang kena. Jadi anak saya tuh di WA sampai yang parah itu yang dari gue pinjam ya. Karena sampai ke aplikasi Gojek pun di chat juga. Lalu di spam OTP. Saya berpikirnya mau bayar pakai apa? Kalau saya maksain, terus untuk kebutuhan sehari-hari seperti apa? Jadi akhirnya saya pikirnya, udah kuat-kuatin mental aja. Kalau nanti suatu saat debt collector sudah mulai meneror. Gitu. Dan benar, mereka meneror walaupun masih melalui handphone ya? Iya. Sampai akhirnya saya coba cuekin lah. Ya, saya udah bilang, jadi awal-awal tuh masih saya bilang, ini saya kena scam, ini laporannya, ini bukti laporan saya ke kepolisian. Jadi bukannya saya nggak mau bayar, saya nggak pakai uangnya sama sekali. Saya selalu ngotot gitu sampai akhirnya ya sudah, mereka tidak peduli karena yang mereka tahu adalah menagih saya. Ya. Jadi saya mau jelasin kayak apa juga mereka nggak akan ngerti. Ya udah akhirnya saya coba diemin aja. Itu aja. Oke. Dan akhirnya berhenti sendiri. Ya, berhenti. Puji Tuhan. Oke. Hari itu dampaknya apa Ibu? Kan Ibu berusaha ya udah kuat-kuatan aja nih. Maksudnya dengan teror yang ada ya bertahan aja. Bagaimana Ibu melewatinya? Karena itu pasti bikin stres kan, setiap hari ada mungkin ada telepon yang masuk, mungkin ada tadi di spam OTP yang masuk. Gimana Ibu menghadapinya ya? Saya pikirnya berserah sih. Berserah, berusaha waras. Saya mikirnya gitu. Dan untungnya saya punya keluarga yang mengerti keadaan ini. Karena mungkin tidak semua keluarga yang bisa memahami saya kena scam. Taunya ya menyalahkan saya lah, kenapa bisa lalai gitu. Jadi itu yang saya jalani. Sambil cemas juga, ada yang datang nggak ya? Ada yang nelpon nggak ya? Gitu. Ada titik terendahnya nggak Bu? Kan tentu mengalami teror berhari-hari, berminggu-minggu, itu bisa membuat kita ada di titik rendah. Momen apa yang Ibu rasakan sebagai titik terendah hari itu? Ditimpa kejadian itu tuh benar-benar bikin saya drop banget ya. Malam tuh kalau saya berdoa tuh saya nangis. Tuhan, saya tuh udah berusaha untuk sesuai dengan perintah-Mu lah gitu. Saya sudah berusaha nggak aneh-aneh, tapi kok masih diterpa seperti ini gitu. Ya menangis tiap malam ya. Saya nggak akan ngomong lah ke siapapun karena saya juga bukan tipe orang yang harus mungkin karena umur ya. Jadi curhatnya saya sama Tuhan aja, dan saya coba bener-bener oke, saya serahin. Walaupun ini sepertinya nggak tahu nih bakal selesai atau enggak, tapi saya coba jalanin, saya berserah aja udah. Jadi di malam-malam yang penuh dengan air mata itu Ibu datang kepada Tuhan, bercerita, mengungkapkan segala isi hati. Dan ketika melakukan itu apa yang Ibu rasakan? Tentu kan masalahnya nggak langsung selesai. Iya. Tapi apakah ada rasa damai dalam hati Ibu?
pelan-pelan semakin hari berjalan sudah mulai merasa damai ya. Waktu awal-awal memang saya merasa terpukul sekali karena memang itu udah jelas kesalahan saya. Saya nggak bisa berdalih karena itu kan saya yang percaya dan sama orang itu gitu kan. Jadi saya jalanin aja dan saya udah mulai merasa tenang. Saya cuma mikir Tuhan pasti punya rencana. Ya. Tuhan pasti punya jawaban walaupun kita tuh nggak bisa mikir ini kayaknya nggak mungkin, tapi ya udah saya beriman bahwa Tuhan nanti akan selesaikan suatu saat gitu. Ya. Yang penting tetap percaya, tetap berserah seperti itu Bu ya. Betul. Nah, sahabat solusi seringkali dalam masalah berat yang kita alami, kita enggan datang kepada Tuhan. Kita malah mencari solusi di tempat-tempat lain. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa tempat teraman, tempat di mana kita bisa menemukan kedamaian yang sejati dari dalam, itu hanya di dalam Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan, bawalah segala beban permasalahanmu, berdoalah, serahkan di bawah kakinya. Namun jika hari ini kamu sudah tidak punya kekuatan bahkan untuk berdoa, kami rindu untuk mendoakanmu, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Tim kami siap untuk mendengarkan cerita dan mendukungmu di dalam doa. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kami tunggu ya. Ada nggak momen yang pada akhirnya membuat ibu sadar bahwa sekalipun sepertinya sepi dan sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan? Ada. Ternyata itu terselesaikan. Hutang tersebut? Iya. Saya juga nggak ngerti. Jadi ketika sudah mulai berjalan tagihan pertama, saya berpikir apakah saya perlu melakukan postingan gitu di sosial media saya, karena pikiran saya adalah jika suatu saat, karena saya tahu debt collector katanya ada yang sampai ngacak-ngacak sosmed. Jika suatu saat saya diacak-acak, saya sudah ada infonya duluan nih sebelum ditagih, maksud saya seperti itu. Lalu akhirnya saya coba buat postingan di sosial media saya. Saya jelaskan semuanya, kronologinya dari awal sampai sampai terjadi scam itu, sampai ke laporan semua. Di situ saya cuman memberitahukan bahwa ya ini memang kebodohan saya. Tapi kalaupun ini terjadi dan saya nanti ditagih, ini saya kena scam, ada buktinya. Yeah. Duit ini nggak saya pakai, kelihatan langsung pindah ke rekening lain. Jadi kalau misalnya saya ditagih, ya lihat aja, ini ada buktinya, itu aja. Niat saya seperti itu. Yeah. Setelah saya upload, saya nggak sangka semakin lama semakin viral. Okay. Dan sampai bulan kemarin itu saya cek yang nonton aja sudah 11,5 juta orang. Wow. Iya. Udah banyak yang nge-repost, udah banyak yang nge-like dan yang komen, nge-DM saya juga banyak. Setelah saya buat, banyaklah komentar-komentar yang menyalahkan ada gitu. Tapi dibanding yang nge-support saya tuh, lebih banyak yang support, yang bilang, udah Kak, banyak yang kasih saran. Sampai ada suatu saat, tiba-tiba ada yang DM saya, salah satu orang yang nge-DM saya, dia bilang seperti ini, selamat pagi Bu Helen, saya lihat di postingannya Ibu kena scam. Boleh saya bantu selesaikan salah satu tagihannya? Wow. Seperti itu dia bilang. Awalnya saya, ya mungkin karena udah kena, takut juga ya. Jangan-jangan ini mau nipu lagi nih. Iya, karena banyak juga yang bilang, hati-hati, banyak yang suka menawarkan untuk membantu, ternyata malah mau nipu juga, gitu kan. Terus saya bales, saya bilang, Bapak beneran mau membantu, saya harus gimana? Saya takut apakah ada feedback yang harus saya lakukan, gitu kan. Terus dia bertanya, kalau boleh tahu yang berapa? Dia bilang gitu. Terus karena itu sudah lewat 1 bulan dan udah kena denda, jadi kalau di total itu 24 juta. Terus dia bilang, boleh minta rekening untuk pelunasannya. Dia bilang seperti itu. Terus saya kasih, berapa menit kemudian ada notifikasinya di pinjam saya, bahwa itu dilunasi semua.
Bahkan ibu nggak kenal sama sekali itu ya? Tidak. Dia tidak follow saya juga. Dan dia di privasi malah akunnya. Sampai sekarang nggak pernah kenal dan nggak ketemu? Tidak. Wow. Saya bilang, Bapak terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati Bapak. Semoga suatu saat kebaikan Bapak terbalas, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya sama-sama Ibu, semoga yang satu lagi akan ada pelunasannya ya, seperti itu. Nggak taunya 2 bulan kemudian, hal terjadi pun sama untuk yang... Apa yang terjadi? Orang lain, dia sama seperti yang pertama ya, bahwa dia melihat, mungkin karena dia melihat postingan viral, cukup viral, terus dia bilang kalau dia juga mau membantu, dan itu kelar. Itu bersyukur luar biasa. Saya sangat merasa diberkati. Saya tuh benar-benar nggak sangka bahwa Tuhan bisa bekerja yang dengan heran seperti itu. Saya nggak kenal orangnya, tapi Tuhan gerakan hati dia. Dia tidak minta apa-apa, dan tidak ada komunikasi lagi setelah itu. Jadi saya langsung bersyukur banget, dan benar-benar nggak nyangka gitu. Jadi saya bersyukur, dan di situ saya sadar bahwa memang Tuhan itu memang beneran ada selama ini loh. Saya percaya, saya imani gitu loh. Tapi saya nggak nyangka itu terjadi. Menurut saya cepat ya. Hanya sekitar 1-3 bulan itu kelar. Dia izinkan saya merasakan titik terendah saya. Dia izinkan saya merasa bahwa saya dikasih ujian yang sangat berat banget. Tapi ketika saya belajar untuk terus tetap berserah, saya nggak mau menyalahkan keadaan ataupun Tuhan, saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya cuma minta, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa menjawab kalau nanti didatengin debt collector. Itu aja doa saya. Saya nggak ada minta doa Tuhan kelarin ini, nggak. Yang saya minta adalah kekuatan aja. Saya sanggup jalanin ini. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih dari itu. Ya. Dan itu luar biasa sekali. Wow. Bahkan dari orang yang tidak dikenal, sama sekali tidak dikenal, Tuhan memberikan pertolongan. Iya. Nah, gimana Ibu memandang hal ini ya? Maksudnya pertolongan Tuhan kan kita selalu ini ya, mencoba menolong diri sendiri. Tapi ternyata pertolongannya datang itu tidak diduga-duga ketika memang justru kita tidak kuat, tidak mampu, dan mengakui segala ketidakmampuan, tidak berdayaan kita, tangannya itu menolong setiap kita. Bagaimana Ibu memandang itu? Saya memandang ini suatu hal yang sangat luar biasa. Gimana Tuhan bekerja di kehidupan saya. Dan saya bersyukur, saya selalu percaya bahwa Tuhan tuh menyertai saya dan gak pernah ninggalin saya. Amin. Itu. Jadi saya merasa sangat diberkati, dan maka dari itu ketika itu selesai semua, saya sempat bikin lagi postingan baru bahwa ini sudah kelar. Karena saya merasa kalau udah kelar, kalau nggak diinfoin tuh kan kayaknya ada yang aneh gitu. Maksudnya orang-orang masih berusaha komen, ngasih support saya gitu kan, mendoakan saya. Rasanya aneh kalau saya tidak memberitahu itu gitu. Makanya saya membuat postingan baru lagi setelah itu bahwa itu sudah keluar. Bahkan karena saya merasa diberkati, saya coba membuat giveaway kecil-kecilan. Wow. Untuk memberkati orang-orang yang bisa merasakan hal yang sama seperti saya, yang berbagi pengalaman gitu. Jadi ya itu, saya sungguh-sungguh merasa diberkati, dan saya ingin orang juga tahu gitu bahwa Tuhan tuh ada loh. Jangan pernah putus harapan, itu aja. Walaupun kita memang nggak tahu ya, itu cepat atau lambat itu kita nggak tahu. Di dalam waktunya yang sempurna ya? Iya, hanya Dia yang tahu waktunya. Dan saya merasa orang-orang tuh juga perlu tahu ini gitu. Ya saya cuma bilang, jangan putus harapan. Saya cuma bilang gitu. Tetap berpengharapan aja sama Dia. Yakinin itu. Walaupun kita nggak tahu kapan. Itu yang saya sampaikan. Buat orang-orang yang komen dan nonton Reels hari itu ya? Iya. Oke.
setelah melewati ini semua ya, masalah, kehilangan, lalu pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, apa cara pandang ibu yang berubah mengenai masalah dan mengenai kehilangan dalam hidup? Masalah terjadi menurut saya itu juga pasti atas izin Tuhan ya. Dan dia punya rencana mungkin untuk membentuk kita lagi ya. Mendewasakan kita lagi. Lalu kalaupun ada kehilangan, kita harus percaya Tuhan izinkan juga itu kehilangan terjadi. Karena Tuhan bisa gantikan lebih dari itu, lebih dari yang kita sangka. Jadi saya belajar supaya saya tetap untuk selalu mengandalkan Dia dengan segala masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari gitu. Ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi melihat masalah itu adalah cara Tuhan juga bekerja untuk membentuk dan mendewasakan kita. Iya. Seperti itu Bu ya. Nah ini kan kita mau mengedukasi sahabat solusi ya. Tentang hal-hal penipuan di dunia maya, di digital. Menurut Ibu ya, langkah-langkah apa sih yang secara konkret ya yang perlu sahabat solusi ini punya ketika menerima mungkin pesan-pesan yang mengaku dari pihak A, pihak B. Bagaimana cara memfilter ya? Bukan berkata tadi harus ada filter ya. Boleh nggak dikasih filter-filter yang konkret bagi sahabat solusi? Oke, kalau misalnya ada yang menghubungi dari instansi atau lembaga yang menurut yang menghubungi kita adalah resmi ya, pastikan kita jangan sendiri dulu sih. Nggak boleh sendirian itu ya? Iya. Oke. Dan menanyakan atau mencari tahu untuk konfirmasi benar nggak sih ada yang menghubungi langsung ke kita gitu. Benar nggak hal kayak gini tuh dihubungi pribadi tidak melalui surat resmi gitu. Dan kalau perlu misalnya dari pajak, misalnya ada temen yang kerja di pajak bisa ditanyakan untuk konfirmasi gitu. Jadi jangan langsung telan semua sih dan pastikan nggak sendiri supaya dia juga bisa membantu kita untuk menyadarkan. Ya. Oke, yang kedua nih buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sudah mengalami seperti yang Ibu alami ya. Mungkin bentuknya berbeda tapi ditipu atau mungkin rekeningnya dikuras, namanya dipakai, datanya dipakai dan rasanya nggak ada jalan keluar nih. Apa yang Ibu mau sampaikan ke mereka? Berdoa. Saya selalu, semua yang nge-DM saya, yang komenin saya cuma bilang andalin Tuhan karena segala sesuatunya itu pasti izin Tuhan. Jadi ketika mengalami, tetap berdoa, minta kekuatan, dan pastikan punya support system sih, supaya dia tidak sendiri. Jadi memang mengadu sama Tuhan pasti, tapi kita juga butuh support system. Betul. Di kehidupan nyata kita gitu, entah itu keluarga atau sahabat dekat gitu. Ya berarti sekali lagi harus terbuka juga ya. Maksudnya jangan sampai dipendam sendiri, ceritakan ke orang yang bisa dipercaya seperti itu ya. Iya, ceritanya sama orang yang terpercaya juga. Betul. Nggak sembarang orang, karena banyak yang memanfaatkan juga. Gitu. Oke, jadi pada akhirnya kekuatan itu yang paling utama datang dari Tuhan. Ketika kita bersandar, berserah kepada yang kedua, kita juga harus punya orang-orang yang bisa mensupport dan menopang kita seperti itu ya. Iya. Oke, Ibu Helen terima kasih kisahnya hari ini. Saya berdoa sih bisa jadi berkat buat sahabat solusi. Amin. Juga bisa mengingatkan mereka untuk terus berjaga-jaga, memberi filter atas apapun yang terjadi dalam hidup mereka ya. Terima kasih Bu Helen, sehat selalu bersama anak, sehat selalu. Terima Tuhan kasih. berkati, semoga juga konten yang ada itu semakin bisa mengedukasi banyak orang ya. Amin. Thank you banget. Ya. Nah buat sahabat solusi hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa kita tidak perlu menjalani semuanya sendirian. Di dalam hal yang akan kita hadapi, bahkan yang sedang kita hadapi, kita tidak pernah sendirian. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, dan ada kami yang siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tim kami siap untuk menemani perjalananmu dan mendukungmu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.